Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mutia Suhaifi. Baik, langsung saja. Saya adalah pemateri pertama. Dan materi yang akan saya bawakan yang pertama adalah teori deskriptif dan perspektif. Teori deskriptif ialah teori yang memiliki tujuan utama untuk menjelaskan proses belajar untuk memberikan suatu hasil. Sedangkan teori perspektif yang dimaksud adalah memiliki tujuan utama untuk menetapkan metode pembelajaran yang optimal demi mencapai tujuan. Adapun teori belajar deskriptif dan perspektif menurut para ahli ada 3, yaitu menurut Brunner, menurut Regulet, dan menurut Simon. Yang pertama, menurut Brunner. Menurut Brunner, teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Yang kedua, menurut Regulet. Menurut Regulet, teori perspektif adalah goal oriented, sedangkan teori deskriptif adalah goal free. Menurut ahli yang ketiga, yaitu Simon, ia mengemukakan perbedaan serupa dengan memaparkan persamaan karakteristik dari a perspective science dan membandingkan dengan karakteristik dari a descriptive science, bahwa teori pembelajaran termasuk teori perspektif yang berpasangan dengan teori belajar yang termasuk teori deskriptif. Adapun materi selanjutnya yang akan saya bahas tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Adapun menurut para ahli ini terbagi jadi 5. Yang pertama itu menurut Pavlov, yang kedua menurut Edwin G, yang ketiga menurut Watson, yang keempat menurut Skinner, dan yang kelima ada menurut Thorndike. Baik, saya akan menjelaskan 3 menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Pavlov mengemukakan bahwa bentuk paling sederhana dalam belajar adalah conditioning. Dan menurut Edwin G, asas belajar yang utama adalah hukum contiguity. Dan menurut Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Saya Sucinanda Safitri sebagai pembicara kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivistik serta teori belajar kognitif menurut para pakar kognitif. Dan yang terakhir itu teori belajar humanistik beserta tokoh-tokohnya. Yang pertama itu teori belajar kognitivistik. Teori ini merupakan proses interaksional seseorang dalam memperoleh atau mendapatkan pemahaman baru. Tujuan dari teori ini itu untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang mencapai pemahaman yang baru atas dirinya beserta lingkungannya, lalu menafsirkan bahwasanya keduanya itu saling terkait satu sama lain. Untuk teori belajar kognitif menurut para kognitif, di sini terdapat 3 pakar yang disebutkan. Yang pertama itu Ausubel. Ia menjelaskan bagaimana ia dikenal dengan memaparkan teori itu sebagai teori belajar bermakna. Sementara untuk Jean Piaget, dia ini memaparkan bahwa teori perkembangan kognitif disebut juga sebagai perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Jean Piaget ini bermaksudkan dengan menjelaskan bagaimana kesiapan pelajar dari usia dini hingga dewasa. Lalu yang terakhir itu ada Robert M. James. Ia di sini memaparkan belajar itu merupakan proses pengolahan informasi di dalam otak manusia. Sementara untuk pengolahan otak untuk manusia itu sendiri terdapat 5 faktor atau 5 faktor. Yang pertama itu reseptor, lalu sensory, short term memory, long term memory, dan yang terakhir response generator. Teori selanjutnya itu teori belajar humanistik. Teori ini memfokuskan
atau menitik beratkan pada si diri peserta didiknya atau individunya, lebih ke individu. Jadi pada teori ini yang diutamakannya itu kebebasan individu dalam memperoleh pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Pada teori ini kognitif dan afektif itu sangat mempengaruhi pada saat proses pembelajaran, dan motivasi pun sangat diperlukan, baik itu motivasi yang didapatkan dari lingkungan luar ataupun dari dalam diri si individunya itu tersebut. Teori belajar humanistik akan dianggap sukses atau berhasil jika si pelajar sudah dapat memahami lingkungan sekitarnya serta memahami dirinya sendiri. Untuk tokoh-tokoh pada teori belajar humanistik ini ada 3, yaitu Abraham Maslow. Ia mengasumsikan bahwa dalam diri peserta didik itu ada 2 hal. Yang pertama, usaha yang positif untuk ia berkembang, serta yang kedua itu kekuatan untuk menolak atau melawan perkembangan yang ada. Yang kedua itu Carl Sam Rogers. Ia mengupakan jika kebutuhan individu itu ada 4, yaitu pemeliharaan, peningkatan diri, penghargaan positif, serta penghargaan diri yang positif. Yang terakhir itu ada Arthur Combs. Arthur Combs mengatakan bahwa belajar atau proses belajar terjadi bila si pelajarnya atau si individunya sudah mempunyai artinya sendiri bagi individunya itu. Jadi ia memiliki definisi atau artinya sendiri dalam proses pembelajaran. Hafiza Alvia as the third speaker of this group, and I would like to continue the explanation of our material. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar konstruktivistik. Menurut von Glasersfeld, konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri, dan pengetahuan dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang sewaktu berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun tujuan dari teori belajar ini adalah untuk menumbuhkan motivasi peserta didik, mengembangkan motivasi dan kemampuan menjadi pemikir yang mandiri atau yang tidak harus distimulus terus. Dan konstruktivisme merupakan teori belajar yang mencoba menjelaskan bagaimana peserta didik belajar dengan memahami untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, adapun tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Yang pertama ada Jean Piaget yang menyebutkan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses adalah untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas di kenyataan. Di sini peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Adapun proses mengkonstruksi sebagaimana dijelaskan oleh Jean Piaget adalah sebagai berikut. Jadi ada 4. Yang pertama ada skemata. Skemata yakni sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan atau proses membangun pemikiran. Yang kedua ada asimilasi, yakni proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya, atau dapat dikatakan pula menghubungkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Selanjutnya yang ketiga, akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau modifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Kemudian yang keempat, keseimbangan atau ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Selanjutnya ada teori Piaget, terdiri dari A. Pengurutan, B. Klasifikasi, C. Decentering atau membuat satu proyek kerja dengan melibatkan berbagai unsur,
D. Reversibility, kemampuan untuk mengeksplorasi dan membangun suatu kesimpulan, mengurai kemudian membangunnya lagi. Dan E. Penghilangan sifat egosentrisme. Selanjutnya ada teori dari Lev Vygotsky, yakni peserta didik dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan suatu lingkungan sosial. Di sini ada dua konsep penting menurut Vygotsky. Yang pertama ada Zone of Proximal Development atau ZPD, yang dimana ini menjelaskan mengenai jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu. Kemudian ada scaffolding, yakni individu diberi bantuan secara bertahap dengan pengetahuan awalnya, kemudian ia diberi dorongan, motivasi, dan evaluasi, serta penguraian masalah agar peserta didik ini bisa lebih bertanggung jawab lagi.